ladang sepanjang ini, sebesar ini, semuanya gagal panen. Udah aja jadi sampah, nggak akan dipakai. Kalau di Jepang ini disebutnya kabu ya. Rasanya tuh mirip-mirip lobak, tapi bentuknya bulat kayak gini. Halo, konnichiwa. Jadi sekarang tuh bulan Desember. Kalau bulan Desember gini tuh pas musim dingin di Jepang tuh. Nah, musim dingin di Jepang tuh ekstrim ya. Jadi cuacanya tuh dingin banget atau kadang-kadang turun salju. Dan gak semua tanaman pertanian bisa tumbuh dengan baik pas musim dingin kayak gini. Nah, di video kali ini kita akan lihat tanaman pertanian apa aja yang bisa tumbuh pas musim dingin di Jepang. Simak videonya sampai selesai biar tahu jawabannya. Nah, jadi saya tuh tinggal di pedesaan di daerah Jepangnya ya, di Chikusei, Ibaraki. Jadi daerah sini tuh banyak pertanian-pertanian yang kayak gini nih, misalnya daun bawang. Nah, jadi daun bawang ini tuh bisa tumbuh walau dia di musim dingin yang ekstrim, kadang turun salju juga di Jepang tuh. Jadi orang-orang sini masih tetap nanam daun bawang kayak gini. Daun bawang kayak gini tuh di Jepang peruntukannya beda ya, dia diambil batangnya aja. Jadi kalau daunnya ini walaupun dia jelek nggak akan dipanen atau dibuang nanti pas mau dijual tuh. Nah, jadi batangnya tuh ditanam di bawah pohon gitu. Ladang daun bawangnya segini. Di daerah saya ini tuh jadi terkenal sama pohon nasi atau buah pir Jepang. Nih kayak gini tanamannya, pohon-pohonnya tuh. Tapi buah nasi di sini tuh bisanya cuma pas musim panas saja. Nah, jadi kalau pas musim dingin kayak gini, ya udah aja cuman perawatan-perawatan aja kayak dipotong ranting atau apalah, nggak ngerti saya juga sih, soalnya di kerjaan saya nggak ada pohon buah nasi kayak gini tuh. Jadi yang saya tahu kalau pas musim panas, waktunya panen buah pir Jepang kayak gini tuh. Kayak inilah kondisinya buah nasi atau buah pir Jepang pas musim dingin. Semuanya lain ladang-ladang yang punya perusahaan besar. Di sini juga banyak yang ladang punyanya kakek-kakek, nenek-nenek yang nggak terlalu besar, kecil kayak gini. Jadi mereka nanam-nanam kayak gini tuh buat konsumsi pribadi aja. Kayak gini nih, si yang punya ladang ini mereka nanam sawi ini tuh. Segitu sawi. Terus yang di dalam ini apa ya? Kalau yang di plastikin itu kalau di Jepang dinamainnya toneru. Jadi buat nahan supaya suhunya nggak terlalu dingin di dalam tanaman itu tuh, biar tetap hangat juga. Jadi kalau kena salju nggak kena salju tanamannya tuh. Ladangnya cuma segini aja. Jadi buat konsumsi pribadi tuh cukup lah ya segini tuh. Di Jepang tuh kalau musim dingin cuacanya tuh ekstrim, dinginnya tuh kebangetan gitu. Jadi kayak gini nih, sawah padi gitu nggak bisa tumbuh di sini tuh kayak gini. Jadi ini tuh kalau musim panas semua tuh sawah ini tuh pada nanam padi, tapi kalau musim dingin gini udah selesai, nggak bisa ditanamin gitu. Tuh kondisinya udah aja dibiarin kayak gini, selesai panen terus musim dingin ya udah tunggu agak hangat baru mulai lagi sawah padinya tuh. Di Jepang tuh jadi panen cuman setahun sekali aja deh padi itu jadinya. Soalnya cuaca dinginnya tuh dalam setahun agak panjang ya, mungkin sekitar 4 atau 5 bulanan. Dan gak bisa ditanemin padi atau sawah kayak gini. Kalau musim panas atau musim hangat, semua tuh hijau, ini bagus loh sawah-sawah ini tuh. Nah, kalau ini ladang pertanian punya tempat kerja saya ya. Jadi saya berani masuk ke tempat ladang ini. Nah, ini disebutnya red oku, tapi banyak rumputnya. Karena ini tuh sebenarnya red oku gini tuh bisa pas musim dingin tuh, tapi harus pakai toneru atau
tutup plastik yang tadi kita lihat ya. Nah, tapi di ladang ini dia nggak pakai, jadi bisa dibilang gagal panen. Selain banyak busanya, ininya juga jadi pada putih-putih, banyak kayak kotoran karena faktor cuaca yang dingin. Jadi ya udah, jadi sampah aja, nggak akan bisa dipanen sayuran di ladang ini tuh. Nah, kalau ini green oku, kayak salad gitu ini tuh. Jadi kalau tempat kerja saya produksinya baby leaf atau kayak salad sayur gitu. Nah, jadi dipakainya tuh sayuran kecil-kecil kayak gini. Tuh. Mungkin ada yang pernah makan salad, ya kayak gini lah kalau di Jepang isi-isinya tuh sayuran kayak gini. Segede-gede gini. Tapi ladang sepanjang ini, sebesar ini, semuanya gagal panen. Udah aja jadi sampah, nggak akan dipakai. Jadi bentar lagi juga bakal ditraktor, diratain lagi supaya bisa ditanamin lagi yang lain. Nah, kalau di ladang punya tempat kerja saya, jadi saya bisa masuk kayak gini. Kalau ladang bukan tempat kerja saya nggak berani masuk. Soalnya emang nggak boleh ya sembarangan masuk ke properti atau tempat orang lain di Jepang tuh. Walaupun cuman buat lihat-lihat doang. Jangan iseng, pokoknya di sini jangan macem-macem. Ini juga ladang punya tempat kerja saya. Sama tanamannya, red oku sama green oku, sama kayak yang tadi. Ini juga udah selesai, udah nggak akan dipanen lagi. Soalnya udah jelek karena nggak pakai toneru. Jadi ya udah, kalau pas udah musim kayak gini, musim dingin, udah jadi sampah, nggak akan kepake lagi. Sayang banget ya. Nah, di Jepang juga banyak banget hausu disebutnya tuh kalau di sini, atau apa ya, haus lah ya. Jadi di sini juga bisa nanam. Jadi kalau musim dingin tetap nggak ngaruh, bisa tetap nanam apa yang dia pengen tanam. Hausu tuh. Ini nih tempat kerja saya tuh, kayak pabrik pertanian gitu, pabrik pengolahan pertanian. Tapi karena ini lagi liburan tahun baru, ya udah semuanya libur, nggak ada aktivitas sama sekali. Jadi kayak yang tadi sayuran baby leaf semuanya diolah, di packing di sini, di pabrik ini. Nah, inilah tempat kerja saya. Nah, ini mobil-mobil buat panen semuanya. Gak boleh masuk ya karena lagi hari libur. Selain ladang, tempat kerja saya juga punya ini ya, punya hausu kayak gini atau rumah-rumah plastik kayak gini. Tuh sampai sana semuanya punya tempat kerja saya. Nah, sekarang tuh hausu ini tuh udah selesai masa panennya. Jadi udah berantakan kayak gini. Nih, waktu itu dia nanam ini nih. Kalau di Jepang namanya pakuchi, atau di Indonesia tuh kayak daun ketumbar ya. Jadi punya rasa yang khas gitu. Aromanya juga khas. Mirip-mirip apa ya? Daun kemangi gitu yang punya rasa sama aroma yang khas. Tapi ini udah selesai panennya, jadi ya dibiarin berantakan kayak gini. Jadi nanti juga bakal ditraktor buat diratain, dirapihin lagi. Kayak gini nih. Nah, ini juga udah selesai masa panennya, udah jelek juga tuh sayurannya. Nah, ini juga sama udah selesai. Ini juga pakuchi ya. Kalau yang ini tuh keru. Kalau di Indonesia apa ya? Daun kayak gini nih. Ini karena udah jadi sampah, udah terlalu gede kayak gini, udah nggak kepake. Jadi kalau di Jepang, di tempat kerja saya dipakainya tuh yang kecil gitu. Yang sekitar segede gini lah.
dipakainya tuh. Di Indonesia apa ya keru ini tuh? Mungkin ada yang tahu daun apa ini kalau di Indonesia? Bisa tulis di kolom komentar ya. Tuh. Ini juga pakuci atau daun kemiri. Nah ini juga udah nggak kepake, udah jadi sampah, udah selesai masa panennya. Nah kalau ini nanam apa ini? Konsai. Sayuran kayak gini. Jadi yang dimakan tuh ininya. Ada yang tahu ini sayuran apa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Ada atau enggaknya di Indonesia. Nah ini juga. Kalau di Jepang ini disebutnya kabu ya. Rasanya tuh mirip-mirip lobak. Tapi bentuknya bulat kayak gini. Ada nggak di Indonesia nih kayak gini? Nah ke sebelah sana juga masih Hausu punya tempat kerja saya ya. Tapi dia udah selesai dirapihin, udah selesai di traktor. Tuh, udah rapi kayak gini. Nah ini juga udah selesai di traktor, udah rapi. Jadi udah siap ditanamin yang baru. Jadi kalau ada Hausu kayak gini, walaupun musim dingin gak masalah. Bisa tetap nanam tanaman yang diproduksi sama tempat kerja saya. Di Indonesia juga ada lah ya Hausu kayak gini tuh. Jadi emang berguna banget kalau di Jepang Hausu kayak gini tuh. Buat musim dingin kayak gini tuh. Solusi pertanian pas musim dingin di Jepang tuh selain Hausu, ada juga yang kayak gini nih. Toneru disebutnya tuh. Jadi kalau di ladang kayak gini, mau nanam pas musim dingin, pakainya toneru kayak gini. Nah, jadi kayak gini aja biasa nanam, tapi pakai tutup plastik kayak gini. Nih, jadi walaupun ada salju atau cuacanya dingin, tapi sayuran bisa tumbuh kayak gini. Nah, kalau ini Akamizuna ya, masih tetap buat salad sayuran. Tuh, jadi solusi banget nih toneru kayak gini tuh buat cuaca dingin atau cuaca ekstrim kayak di Jepang tuh. Jadi di dalam plastik ini tuh suhu udaranya tuh tetap hangat, tetap terjaga gitu. Jadi walaupun ada salju atau cuaca dingin banget, bisa tetap tumbuh. Sepanjang ini, seluas ini, ladang punya tempat kerja saya ya. Semuanya pakai toneru. Dan ini lagi-lagi sawi sama daun bawang ya. Tuh. Dia emang tanaman musim dingin sih, sawi sama daun bawang tuh. Orang-orang pada nanam sawi sama daun bawang. Kalau ini horenso atau bayam Jepang. Jadi horenso ini tuh bisa tumbuh di musim dingin. Dan emang sayuran pas musim dingin. Jadi walaupun tanpa toneru atau di dalam Hausu, horenso atau bayam Jepang ini tuh bisa tumbuh. Tapi ini karena baru nanam jadi masih pada sekecil ini. Horenso Jepang atau bayam Jepang tuh beda ya sama bayam di Indonesia. Kayak gini. Dari segi bentuknya juga beda. Cuman karena dia masih kecil, masih belum bisa dipanen. Kayak gini nih bentuknya. Bayam Jepang. Seluas ini semuanya horenso. Nah kan kalau di Jepang tuh daun bawang, daunnya tuh emang gak dipakai, dibuang kayak gini aja nih. Jadi emang diambil batangnya aja yang putihnya itu loh. Emang sih ada juga yang dipakai daunnya, tapi jarang gitu.
Soalnya emang jelek kalau pas musim dingin daun-daun ini tuh, jadi emang nggak bisa dipakai. Tuh, sawi lagi. Selain sawi, ada juga kol, tanaman pertanian di musim dingin di Jepang tuh. Tuh, ini kol ya. Seluas ini kol semuanya. Nah, ini video kol. Sayuran kol bisa tumbuh di musim dingin di Jepang. Nah, itulah tadi tanaman-tanaman pertanian yang biasa tumbuh di musim dingin di Jepang. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh dan enggak ya di musim dingin di Jepang ini tuh. Kali aja ada yang mau koreksi kalau saya salah kata, bisa tulis di kolom komentar ya. Atau yang pengen tahu tentang hal perjepangan yang lainnya, bisa tulis juga di kolom komentar. Saya akhiri video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!